Loss of time kan? Apalagi kalau misalnya kalian mau piknik, di sana sudah diatur jadwalnya kan, itinerary-nya clear kan, kalian terlambat setengah hari, hilang tuh ya jadwal piknik kan. Paham ya? Kan biasanya kan orang piknik ke Bali, ke Raja Ampat, kemana, langsung nyampe dijemput kan ya, barang-barang masuk ke hotel, dianya wisata kan ke berbagai tempat, betul ya, karena memanfaatkan apa? Waktu. Loss of time, loss of memory ya. Misalnya apa? Laptop crash, hilang tuh data, bisa nggak? Bisa. Biorka, siapa yang nggak kenal Biorka? Ada yang nggak kenal Biorka? Kamu kenal nggak? Kamu kenal Biorka? Kenal? Tahu nggak kenal? Tahu tapi nggak kenal kan? Gitu loh ya. Itu Biorka kan? Mungkin datanya bisa terambil ya, tapi apakah nilainya ada buat mereka? Belum tahu. Misal dia punya data saya, apakah ada nilainya? Belum tahu kan? Makanya simpan data-data kalian di handphone, pakai kode-kode passwordnya ya. Misalnya password nih, simpan password kalian, misalnya password Gmail segala macam, pakai inisial apa ya. Misalnya apa, kalau saya pakai nama inisial istri saya, habis itu tanggal lahir dia, tapi saya pakai XXX HUT, hari ulang tahun, atau HUP, hari ulang tahun perkawinan. Jadi yang tahu kita saja. Paham nggak? Bahkan di sini pun juga di notes ya, kalian pakai kode-kode yang takutnya kan bisa bisa diambil kan. Kalau kalian mendownload aplikasi, kalian bilang lo kan semua kan, gambar, data, mereka bisa ambil. Saat ini hati-hati, kejahatan digital kita belum merasakan berapa besar dampak kejahatan digital, cyber crime ya. Tapi buat di luar negeri itu uang bisa pindah kan? Bisa nggak pindah? Bisa lo pindah, nolnya pindah 1 aja ya. Yang 1 miliar jadi 100 juta kan ya, iya kan, nolnya pindah 1 kan. Itu film Black Hat HAT itu bagus, yang main si yang bintang Thor. Itu kejahatan itu apa, digital ya. Oke. Jadi loss ini ya. Oke, kemudian tadi ini type of loss, ini kemudian lagi direct and indirect loss, kerugian yang langsung dan tidak langsung ya. Misalnya apa? Direct loss, misalnya mobil kecelakaan, tabrakan, masukin ke bengkel, ada biaya perbaikan, dihitung partsnya berapa, jasa berapa, oke. Tapi ada kerugian yang tidak langsung, mobil tersebut tidak bisa dipakai selama 2 minggu. Alhasil apa? Dia mesti pakai Grab car, atau pakai GoCar, atau pakai taksi. Berapa tuh biayanya? Ada kan? Ada cost kan? Jadi consequential loss. Pabrik terbakar, tidak bisa beroperasi, tidak bisa memproduksi barangnya kan? Kalau tidak bisa memproduksi barang, artinya apa? Dia tidak bisa menjual barang. Kalau tidak bisa menjual barang, apa artinya? Dia tidak bisa mendapatkan keuntungan. Artinya apa? Loss of profit. Ada yang namanya bisnis BI di property, namanya business interruption, gangguan bisnis, atau disebut loss of profit, kehilangan keuntungan. Ini yang baru kita pahami. Tapi kalau kata di marine cargo, belum ada tuh namanya consequential loss. Nanti adanya namanya imaginary profit. Kalau nanti kalian belajar marine cargo ya, saya singgung aja sebentar. Ini marine cargo. Nanti dalam waktu penentuan total sum insured ada namanya invoice value plus IP, imaginary profit. Itu berkisar antara 10%, mungkin bisa lebih. Ya, ini yang namanya
consequential loss. Kayak misalnya begini, sebuah perusahaan mengimpor bahan baku dari Cina, ya, dia impor barang baku, artinya apa? Untuk diproduksi menjadi bahan jadi kan? Untuk apa? Dijual. Oke, dijual apa? Untuk mendapatkan keuntungan dong, ya. Kan pabrik itu kan, impor bahan baku dari luar negeri, masuk ke pabrik, diproduksi, proses, jadi di delivery, distribusikan untuk dijual. Coba kalau bahan bakunya tenggelam kapalnya, jadi nggak tuh bahan? Enggak. Jadi apa? Imaginary profit itu diperbolehkan. Atau misalnya saya orang kaya, ya, beli mobil, ya, Porsche merek terbaru dari importer umum di Indonesia. Oke, dia kasih harga deal, harganya 10 miliar. Oke, padahal si importer umum ini belinya di Jerman kan, dia masukin kan, karena saya nggak bisa beli langsung kan, dia mesti beli di Jerman. Katakan dia beli misalnya 7,5 miliar dari Jerman, masuk ke Indonesia, biaya cukai segala macam, pajak-pajak, totalnya 9 miliar misalnya, ya, dia jual ke saya 10 miliar, ya, oke, berarti dia untung 1 miliar. Nah, si importer umum ini bisa mengasuransikan apa? Total sum assetnya sebesar 10 miliar harga jual pada saya. Dia jelaskan, ya, harga mobilnya totalnya 9 miliar, tapi imaginary profitnya 1 miliar. Tambahkan. Bisa nggak? Oke. Kalau kapalnya tenggelam, pengangkut pos tersebut dalam order sini batal nggak? Batal. Lu kan mesti delivery gua 1 bulan. Ini kok belum datang? Iya, kapalnya tenggelam. Gua nggak mau tahu dong. Ya, batal dong. Kan ada perjanjian itu kan, jual beli kan? Bisa batal nggak? Kalau batal, dapat nggak tuh untung 1 miliar? Hilang kontraknya. Paham nggak? Jadi marine cargo bisa pakai namanya imaginary profit. Karena semuanya rata-rata barang dagangan, bahan baku yang mau diproduksi atau langsung bisa dijual. Clear? Sampai sini clear ya? Jadi ada direct loss sama indirect loss. Yang direct loss-nya posnya tenggelam, indirect loss-nya keuntungannya hilang. Tadi pabriknya terbakar, indirect-nya apa? Dia tidak bisa produksi, tidak bisa dapat keuntungan. Tadi rumahnya disewakan, dalam kontrak sewa menyewa, bila mana terjadi kebakaran, maka sisa waktu yang belum dipakai dikembalikan kepada si penyewa. Artinya loss of rent. Sampai sini ada yang mau tanya? Paham ya? Terima dulu aja. Jadi ini kayak saya lagi transfer knowledge nih, dipenuhin ya semuanya. Ya. Oke, jadi sudah ada ya. Pertama risk, ini kedua apa? Peril, hazard, ini loss. Ya, loss ya. Jadi begini dia punya konsep. Ini saya bikin Juli 12, 2020. AFP, saya singkatannya Andreas Freddy Pilor. Kalian boleh pakai ini, boleh pakai yang lain, terserah. Karena resiko itulah semuanya kan, bapak semuanya. Ini hanya apa? Untuk memudahkan mind map kita. Ya, gambar itu memudahkan kita dibandingkan kata-kata. Ya, betul ya. Visual itu lebih mudah. Ya, bahkan seorang Charlie Chaplin tidak usah berkata-kata dengan perbuatannya, dia bisa ketawa kan? Betul nggak? Walaupun nggak ngomong kan, film gagu, tapi kalian bisa ketawa. Ya, anak kecil yang belum mengerti bahas nonton SpongeBob bisa ketawa-ketawa kan? Nonton Tom and Jerry, anak saya waktu masih kecil, dia ketawa. Ya, kenapa? Karena visual. Jadi makanya nanti kalian punya anak, kalian coba latih dia punya visual, kinetik dan segala macam ya. Audio juga semuanya latih. Sampai sini clear ya? Ya. Tadi di marine cargo insurance itu yang diasuransikan itu yang di dalam jenis-jenis apa aja Pak? Apa
itu untuk marine cargo kapalnya gitu, atau ada jenis di dalam, ada aset di dalam itu yang diasuransikan juga gitu? Oke, nanti kalian akan belajar, kalian sabar ya. Ada dua jenis marine ya, ada marine hull, marine hull, HULL ya. Itu untuk kapalnya sendiri. Marine hull. Kalau cargo itu barang yang diangkut. Barangnya yang diangkut. Oke. Jadi ada kapalnya sama barang yang diangkut. Nanti kalian akan belajar di polis marine ya, di asuransi umum, tapi jiwa nggak belajar ya. Tapi kalau ini semuanya bisa jiwa, bisa umum ya. Oke, silakan mau nanya. Enggak, kamu enggak nanya. Oke. Nah sekarang type of risk, jenis-jenis risiko apa saja sih jenis risiko? Ini sekali lagi kalian terima aja dulu ya, kalian endapkan dulu, endapkan dalam pikiran kalian, internalisasi ya, endapkan. Kemudian coba nanti kalau kalian misalnya kurang paham, kalian catat apa yang kalian mau pahami lebih jauh ya, supaya nanti pada pertemuan berikutnya kalian bisa bertanya. Saya ingin kalian memanfaatkan waktu kalian, memanfaatkan dosen yang ada di depan untuk mengisi kalian punya kompetensi. Kami senang berbagi. Kalau kami nggak senang, kami mendingan tidur di rumah kan ya. Oke. Ini pure risk. Ini mobil terbakar. Pure artinya apa? Murni. Risiko murni. Artinya apa? Kalau risiko murni, kalau misalnya terjadi, maka yang ada hanya ada kerugian. Itu risiko murni. Kalau terjadi, berarti apa? Kerugian. Nggak ada kemungkinan lain. Oke. Gempa bumi, risiko murni. Nggak ada keuntungan. Siapa yang dapat keuntungan dari gempa bumi? Ada nggak berisiko gempa bumi dapat keuntungan? Nggak ada. Banjir, ada nggak yang untung? Kalau hujan mungkin ada, hujan kan, payung. Kecelakaan mobil kemarin di mana? Brebes ya? Brebes. Ya ada 10 mobil ya, kena bakar, kena asap tuh, itu bahaya sekali tuh. Siapa yang untung? Nggak ada untung. Yang ada kerugian semata. Paham ya? Risiko murni. Itu resiko yang terjadi. Bila mana terjadi, hanya ada satu kemungkinan, yaitu kerugian. Oke. Spekulatif risk. Namanya spekulatif. Artinya apa? Ada kemungkinan kerugian, ada kemungkinan adanya keuntungan. Ya. Tadi murni hanya ada kerugian, sementara spekulatif ada kerugian, ada keuntungan. Contohnya apa spekulatif? Kalian apa? Membeli mata uang asing. Spekulatif kan? Bisa rugi, bisa untung. Kalian beli saham. Saham kan bisa naik, bisa turun. Kalian beli logam mulia. Bisa naik, bisa turun. Kalian bisnis. Bisa untung, bisa rugi. Ada yang bisa beli, ada yang bisa nggak beli kan? Apalagi spekulatif? Bitcoin, kripto. Tapi saya sampaikan pada kalian semua, ya. Di luar sana kan banyak yang ngajak-ngajakin main kripto atau Bitcoin kan. Kalian tidak perlu masuk kalau kalian tidak tahu benar. Dunia yang menjanjikan keuntungan, tapi barangnya nggak ada. Menggali, mining dari sesuatu nggak ada barangnya. Kalau kalian mining emas, ya di gunung atau di sungai, ada jelaskan kegiatannya. Ini miningnya cuma pakai beli mesin, bekerja sendiri. Nggak masuk akal loh. Tapi ada yang percaya dan ada yang tak kaya, ya sudahlah, biarin aja. Berarti apa? Dunia lain. Dunia lain. Kalau saya dunia nyata. Ya. Kalau digital money, betul digital money ya. Semuanya pakai apa? Nih, digital money nih. E-money.
Uangnya ada di sini. Ya, ada fisiknya. Ada nggak fisiknya? Ada. Mungkin kalian punya OVO, ada fisiknya. Ada kan? Itu jelas. Itu masih itu. Tapi kalau kripto, dari mana nggak tahu. Kalau ini kan OVO kan duit kita yang kita dapatkan, kita pindahkan ke dalam bentuk digital kan. Tapi jangan banyak-banyak. Jangan banyak-banyak, takutnya ngilang. Kalian nggak hafal kan berapa duit kalian di Shopee kan? Ada apa nggak? Enggak, kadang-kadang kan bisa aja nolnya hilang kan gitu. Kok tiba-tiba segini? Ya, makanya saya nggak suka kalau tabungan tuh nggak punya buku atau deposito digital, certificate. Saya print out semuanya. Supaya apa? Ada fisiknya. Kalau cash hilang, duitnya hilang, ya, handphonenya hilang, selesai, hilang nggak? Duitnya hilang kan? Katanya bisa kembali katanya. Yang GoPay apa? Bisa. Tapi kan kita mesti ngurus kan? Ya kalau saya mah udahlah, biar kalian aja yang milenial saya nggak. Saya kemarin ya mesti bayar pakai QRIS, oke lah ya. Kan ada BCA Mobile kan, udah bayar pakai QRIS kan? Tuk, udah mulai. Saya sendiri nggak pakai OVO, Dana saya nggak pakai. Cuman pakai tadi QRIS saja dari rekening BCA bayar QRIS kan? Udah bisa. Kalau OVO enggak lah. Bayar Grab car saya masih pakai cash. Orang jadul. Oke. Judi, saya mau sampai judi. Ada yang banyak bilang, ini supaya kalian prinsip, jangan go. Ya, silakan, nggak apa-apa. Saya juga ingin minum ya, minum kopi yang dingin. Oke, jadi saya ingin memberikan kalian punya iman. Iman maksud keyakinan terkait dengan asuransi, bukan terkait dengan agama ya. Iman kalian terhadap asuransi. Mungkin nanti saudara kalian, keluarga kalian, teman-teman kalian akan bertanya, asuransi kan haram. Ada yang punya konsep begitu kan? Nah, kalian jangan goyah. Asuransi itu riba. Ya? Alhasil apa? Kalian nggak akan kerja di asuransi. Bank itu riba. Ya, ini masalah bukan agama tapi masalah konsep. Ya, saya mau coba sampaikan kembali lagi ya. Asuransi adalah satu alat, satu tool. Ya kayak pisau, kayak pulpen, kayak ini, ya, tool yang boleh digunakan boleh tidak. Tapi manusia kan punya akal budi. Diberikan Tuhan untuk apa? Mencari apa? Jalan terbaik buat keselamatan, keberlangsungan hidup mereka kan. Saya berikan contoh. Dulu di keluarga kita, mungkin di desa atau mungkin sampai saat kita masih ada, pada saat ada keluarga yang berduka, entah sakit, entah meninggal dunia, biasanya kita ngapain? Fokus dong, Mbak. Fokus ya. Ini buat kamu sendiri kok, bukan buat saya. Kasihan orang tua kalian, kamu ya. Ya, pada saat berduka, apa yang kita lakukan? Kita datang, menjenguk, menguatkan. Ya, menguatkan. Habis itu kalau bisa kasih apa? Jadi tutupan pakai apa? Spray. Pakai spray kok gede amat spray. Apa? Kontribusi, uang tanda kasih. Entah uang duka atau apapun namanya. Tujuannya apa? Untuk meringankan, membantu, ya, supaya yang berduka paling tidak punya dana untuk apa? Untuk mungkin mengurus, ya. Nah, konsep itu namanya apa? Gotong royong. Gotong royong yang tidak dikelola dengan profesional atas dasar keikhlasan, kemampuan seseorang kan. Ada yang cuma kasih amplopnya doang, isi nggak ada. Itu kurang ajar tuh namanya dosa tuh. Ya kalau mau ngasih, kalau nggak usah datang, ya. Nah,
Sementara asuransi dikelola secara profesional. Yang mau iuran untuk mentransfer risiko yang dia miliki dengan membayar iuran yang kecil kepada perusahaan asuransi mengelola dana tersebut untuk apa? Untuk dibayarkan bila mana seseorang mengalami musibah tadi. Pasti. Kalau tadi urunan tadi, uang dukanya seikhlasnya. Pasti nggak dia dapat berapa yang dibutuhkan? Belum tentu. Kalau lebih, alhamdulillah kan gitu. Ya. Tapi kalau kurang, ya nombokin sendiri. Kalau asuransi kan enggak, sesuai dengan apa? Kerugian yang kita kan dibayarkan. Nah, jadi apakah kita sebagai manusia, bukankah seseorang kaum harus apa? Menolong diri sendiri kan? Dunia ini penuh risiko. Gempa bumi, banjir, tsunami, penyakit dan segala macam. Kalau kita tidak berpikir untuk menolong diri kita sendiri, siapa yang menolong kita? Pasrah aja deh. Ya. Bahkan ada yang tidak percaya ada Covid kan? Oh, Covid gak ada Covid. Ada tuh. Saya bilang, ya sudahlah. Ininya frekuensinya beda. Beda frekuensi. Ya. Yang mati ya bukan karena Covid, emang sudah waktunya mati. Sudah. Kadang-kadang kita nggak bisa meyakinkan orang lain ya akan sesuatu hal. Saya berusaha untuk mentransfer meyakinkan kalian terkait dengan ilmu yang saya pahami. Jadi asuransi itu baik, ya, baik. Kenapa? Manusia menciptakan suatu metode, ya, metode untuk apa? Pengalihan risiko. Bagi mereka yang punya risiko, yuk sama-sama yuk kita kelola dana secara pasti untuk apa? Untuk meringankan beban yang mengalami musibah. Itu kan konsep kan? Saya tidak ngajarin kalian sejarah asuransi, tapi sekilas. Kalau di tempat lain mungkin langsung aja sekilas saja mengenai sejarah asuransi. Asuransi di Inggris, jadi Inggris ya, timbulnya pada waktu abad ke-16 atau ke-15. Ada yang namanya suatu kedai, namanya kedai Lloyds, namanya Edward Lloyds. Ya. Dia di pinggir sungai, ya, namanya Edward. Lloyds, ya. Jadi si kafe ini tempat berkumpulnya para pemilik kapal dan para pemilik barang yang mengirim barang pakai kapal tersebut. Jadi mereka bercerita, ya, kalau ada kapal tenggelam atau kapal dirampok akan bunyi bel. Ting. Semua itu dengar kan? Ada berita kapal ini dirampok di daerah ini dan semuanya habis. Nah, mereka sesama pemilik kapal dan pemilik kargo, waduh kalau begini nggak ada yang nanggung. Akhirnya mereka apa? Bersepakat, yuk kita saling menanggung yuk. Oke, ya sudah. Katakan misalnya kamu punya kapal, ya, lagi punya kapal dan lagi ngangkut barang kan? Barang-barang siapa yang punya kan? Karena kamu punya kontrak kan dengan pemilik barang kan? Oke, kapal kamu berapa nilainya? Barang yang kamu angkut berapa? Kamu jual risiko tersebut kepada semua teman-teman di kelas ini. Lu mau berapa? Ya, berarti apa? Kamu bayar premi ke, ya, tapi dia yang terima risiko kan? Tanda tangan. Namanya underwriting. Nanti apa? Tanda tangan di atas, di bawah. Ya, kamu jual, ya, kamu bayar preminya. Pada saat terjadi klaim, kamu collect klaim kamu. Nah, konsepnya begitu. Diedarin di kedai itu. Kemudian akhirnya bingung. Wah, saya sibuk dengan urusan saya. Akhirnya kamu kasih ke saya. Udahlah, kamu kasih ke saya jualin kamu punya risiko ke teman-teman yang lain. Saya apa? Broker. Ya, saya sebagai broker, saya sampaikan kamu punya risiko. Oke, kamu mau nggak? Kamu mau nggak? Mau tanda tangan. Katakan misalnya risiko kamu 1 miliar. Saya tinggal cari risiko kamu sendiri 100 juta. Saya tinggal cari 900 juta kan? Saya tinggal cari 9 orang yang mau masing-masing 100 juta.
saya keliling 9 orang, dapat, udah saya kasih kabar, oke, nih dapat, mana premi kamu untuk yang 900 juta tersebut, ya, saya kasih kepada mereka yang mau terima resiko. Nanti pada waktu tidak diklaim, ada kejadian, saya tinggal kolek dari 9 orang tersebut untuk bayar ke kamu. Itu namanya aerologi. Itu cerita pertama kali adanya polis asuransi marine cargo. Nanti saya kasih bukunya, kalian baca aja. Karena sejarah asuransi tidak akan dipakai dalam pekerjaan. Ya, hanya sebagai apa? Pengetahuan. Ya, tidak ditanya pada waktu lama kerjaan. Kamu tahu nggak sejarah asuransi? Coba ceritakan. Nggak akan dipakai. Ya, oke, clear ya. Jadi asuransi bukanlah spekulatif mau ke kamar kecil. Ya silakan kamar kecil, monggo. Ayo, kasih 5 menit ya. Ya, kalian mau itu silakan 5 menit. Jangan tahan-tahan, nggak boleh. Ya takutnya apa? Batu. Ya. Kalian banyak di kelas, mesti banyak minum. Ya. Baik, tinggal 1 jam lagi ya. Spekulatif. Jadi murni spekulatif. Kalau spekulatif berarti ada peluang untuk mendapatkan keuntungan. Ya. Kalau judi dan asuransi beda. Enggak dong, kan kalau asuransi kamu bayar premi kecil untuk dapatkan premi besar, dapat klaim besar. Berarti perusahaan asuransi bandar. Bandarnya. Enggak ya? Karena bedanya begini, supaya kalian mesti memahami bedanya asuransi dan judi. Kalau asuransi, orang sudah punya risiko, ditransfer kan ke orang yang mau menerima risiko, ke perusahaan asuransi kan, untuk dikelola kan. Kalau judi, dia nggak punya risiko, tapi cari risiko, ya betul nggak? Dia nggak punya masalah tapi cari masalah, ya. Itu perbedaan pertama. Perbedaan kedua, oke. Pada waktu terjadi kecelakaan, musibah, siapa yang untung? Nggak ada yang untung. Nasabah mengalami kerugian, paham kan? Dia nggak mendapat keuntungan. Biaya perbaikan mobil 1 juta, diperbaiki 1 juta kan? Namanya tadi apa? Nanti dalam prinsip-prinsip asuransi, indemnity, mengembalikan posisi keuangan. Jadi si tertanggung tidak mengalami keuntungan apapun. Ya, dia meninggal, emang dia untung? Enggak. Ada yang sakit untung? Enggak. Kalau kata dia mengalami kecelakaan, dia mau apa? Dia punya konsep saya dapat untung. Bodoh aja dia. Ya, mobilnya kecelakaan, rumahnya kebakaran. Emang dia untung? Enggak. Tapi kalau di sini, ya, dia berharap apa? Dapat keuntungan. Judi itu, ya, ada yang menang, ada yang kalah. Sementara di asuransi tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Paham ya? Itu perbedaan kedua. Tadi perbedaan pertama, asuransi di transfer of risk, mentransfer, memindahkan risikonya kepada perusahaan asuransi yang memang expert. Sementara di sini judi, dia tidak punya masalah tapi cari masalah. Nggak ada risiko, dia cari risiko kan? Ya, dengan berharap dapat keuntungan kan? Ya, di sini kedua tadi apa? Nggak ada yang untung, nggak ada yang rugi. Semuanya posisinya apa? Ya sudah. Ya, malah rugi karena kenapa? Mesti pikirannya kan pasti kalau orang meninggal, siapa yang tidak mengalami kerugian? Siapa yang tidak sedih? Rumahnya terbakar, siapa yang tidak sedih? Ya, walaupun dapat penggantian, perbaikan, tapi kan butuh waktu lagi, butuh cari tempat tinggal di tempat mana. Masuk rumah sakit, ada yang untung nggak? Nggak ada, sakit. Yang untung siapa? Rumah sakit, mungkin dapat dokternya kan. Tapi tertanggung sama perusahaan asuransi, tidak ada yang untung. Sementara di sini ada yang menang, ada yang kalah. Kebanyakan yang kalah siapa? Gamblernya, bukan bandar. Oke. Yang ketiga apa lagi bedanya? Asuransi legal, ya legal. Judi di beberapa negara legal juga, di beberapa negara. Di Malaysia legal.
Ya, Hong Kong legal. Di Makau kan, kalau di Malaysia